Suatu ketika di sebuah desa yang tenang, terletak di antara perbukitan yang subur, hiduplah seorang biksu tua yang bernama Koji. Penduduk desa mengagumi Koji karena kebijaksanaan dan sifat damainya. Suatu hari seorang pemuda desa mendekati Koji dengan perasaan terbebani oleh tantangan hidup. Damai sejahtera amat dirindukan dan terus dicari banyak orang. Selain terkait dengan kondisi hati, damai sejahtera juga berkaitan dengan relasi-relasi yang baik dan benar dengan sesamanya. Kita patut bersukacita dan merasa beruntung bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dari musuh kita dijadikan sahabat Allah. Inilah wujud nyata pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ada dalam hubungan damai dengan Allah, kita dimungkinkan bermegah, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup seberat apapun. Bermegah dalam setiap keadaan. Hidup dalam damai sejahtera tidak berarti kita bebas dari pergumulan, masalah, dan penderitaan. Janganlah kita salah mengartikannya. Disinilah letak dialektika kehidupan Kristen. Di satu pihak kita telah menjadi milik Kristus, di pihak lain kita sedang bertumbuh dalam Kristus. Dalam iman, masalah, pergumulan, penderitaan itu tetap ada, namun tidak lagi bersifat merusak. Sebaliknya semuanya itu akan membuat kita makin tekun, tahan uji, dan berpengharapan pada Allah. Suatu ketika di sebuah desa yang tenang, terletak di antara perbukitan yang subur, hiduplah seorang biksu tua yang bernama Koji. Penduduk desa mengagumi Koji karena kebijaksanaan dan sifat damainya. Suatu hari seorang pemuda desa mendekati Koji dengan perasaan terbebani oleh tantangan hidup. "Guru," pemuda itu berkata, "saya terbebani oleh kekhawatiran dan saya mencari cara untuk menemukan kedamaian." Koji tersenyum ramah dan mempersilahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya, di bawah pohon sakura yang sedang mekar. Koji merogoh jubahnya dan mengeluarkan sekuntum bunga sakura. "Kamu lihat bunga lembut ini? Dia membawa sebuah pelajaran bagi kita." Pemuda itu memandangi rapuhnya bunga dengan bingung. Koji melanjutkan, "Bunga sakura ini menjalani kehidupan yang sangat singkat, namun indah. Ia mekar di musim semi, menambah keanggunan dan keindahan pada dunia. Dan ketika waktunya tiba, ia dengan anggun jatuh ke tanah. Ia tidak menolaknya, ia tidak khawatir, dan ia hanya menerima siklus alaminya." Pemuda desa memandangi bunga sakura dengan pemahaman yang baru ditemukan. Koji dengan lembut berkata, "Seperti bunga ini, hidup kita memiliki musim, suka dan duka. Rangkulah setiap momen, karena itu adalah bagian dari keindahan, permadani kehidupan. Biarkan kekhawatiran sirna bagaikan kelopak bunga yang tertiup angin. Temukan kedamaian dalam menerima aliran alami kehidupan, dan kamu akan menemukan keindahan dalam setiap langkah." Dan dengan kata-kata sederhana ini, kebijaksanaan Koji membawa kenyamanan di hati pemuda desa, dan dia meninggalkan pohon sakura dengan semangat yang lebih ringan, membawa hikmah dari indahnya bunga sakura. Anda lihat dalam hidup Anda, hidup itu seperti roller coaster yang naik dan turun, sehingga kamu pun suka roller coaster yang terus berjalan. Tidak masalah jika naik atau turun, selalu maju sobat. Kehidupan mengalir alami dan kamu pun akan menemukan keindahan di setiap langkah